Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Mei 2024 bersama Romo Alif Suito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 3 Mei pada pesta Rasul Filipus dan Yakobus, kita diundang untuk merenungkan sabda, di mana perenungan sabda pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dan mari kita bersama-sama memohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya pada permenungan sabda hari ini Tuhan memberi inspirasi untuk hidup kita dalam upaya kita untuk menjadi murid-muridnya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas hari baru Kau anugerahkan pada kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga dengan demikian kami boleh memperoleh inspirasi dan kekuatan dalam upaya kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, gereja hari ini berpesta Santo Filipus dan Yakobus yang dirayakan bersama karena gereja dedikasikan untuk mereka di Roma, yang sekarang disebut gereja 12 Rasul. Yang dapat kita lihat dari tulisan suci adalah bahwa Santo Filipus adalah orang yang tulus dan terus terang. Dialah yang memberitahu Natanael bahwa dia telah menemukan Mesias dan menyuruhnya datang dan melihatnya sendiri. Namun Filipus yang sama juga meminta Yesus untuk membiarkan dia melihat Allah Bapa, sehingga dia akan puas. Yakobus adalah kerabat Yesus, dan sebagai uskup Yerusalem, dia dan Santo Petrus menyelesaikan masalah tentang
menerima non-Yahudi ke dalam iman tanpa harus menjalani sunat. Jadi bisa dikatakan kedua rasul ini, Filipus dan Yakobus, kita melihat dua aspek gereja, aspek misionaris dan aspek komunitas. Santo Filipus membawa orang lain kepada Yesus dan Yakobus bertindak dalam persatuan dengan komunitas untuk membuat keputusan-keputusan besar dalam gereja. Dan dua orang kudus ini kita juga melihat gereja dalam aspek-aspek pertumbuhan dan perjalanan serta peziarahannya dalam iman saat kita terus memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, kita yang adalah gereja perlu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin paham lebih dalam sebagai misionaris tetapi juga sebagai komunitas. Dengan demikian dari Santo Filipus dan Yakobus kita belajar dua aspek gereja. Yang pertama adalah misionaris, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun kita berada, mewartakan Yesus dan pekerjaan-pekerjaan baiknya di tengah-tengah hidup kita. Maka kalau kita memohon rahmat supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, berarti kita juga mewartakan Allah yang baik, Allah yang mencintai. Dan di satu sisi kita tumbuh dalam komunitas. Gereja sebagai persekutuan, gereja sebagai komunitas, kita diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Maka dalam komunitas atau komunio kita beroleh berkat dan rahmat karena kita bisa hidup melakukan seluruh peziarahan hidup kita karena kita tinggal dalam persekutuan. Baik persekutuan dengan Allah Tritunggal, baik persekutuan dengan komunitas-komunitas dalam gereja, dan di sana kita bertumbuh. Maka dengan demikian benarlah bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan demikian kita mampu mengalaminya karena kita ambil bagian dalam tugas perutusan, mengemban tugas-tugas sebagai misionaris dimanapun kita berada, mewartakan kebangkitan Tuhan, dan juga ambil bagian dan tinggal di dalam komunitas, yakni komunio dengan Allah Tritunggal dan dalam gereja yang senantiasa memberi berkat melimpah untuk kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga dalam pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus kita belajar ambil bagian dalam tugas gereja untuk mewartakan sebagai misionaris dimanapun kita berada, dan untuk ambil bagian dalam komunio karena kita menjadi bagian dari komunitas gereja semesta. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat dan pemirsa Fresh Juice senantiasa diberkati Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Mei 2024. Terima kasih kepada Romo Alip Suito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.